Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gwenina Alia dari kelas 11 DKV 2 absen 12. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang alur pembuatan motion graphic yang telah saya buat. Pertama-tama, tahukah kamu bahayanya perilaku bullying pada remaja? Ini adalah topik yang akan saya bahas di video motion graphic saya. Saya mendapatkan data tersebut dari jurnal ini, yaitu jurnal Kakangga. Saya menemukan jurnal ini setelah mencari dari berbagai sumber dan akhirnya saya menemukan jurnal kampus ini untuk dijadikan data dan informasi untuk video motion graphic saya. Selanjutnya, untuk mengambil informasi jurnal tersebut, saya menggunakan metode SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Yang pertama terdapat survei, yang dibagi menjadi 3 poin, yaitu satu judul jurnal. Judul jurnal yang saya gunakan adalah dampak psikologis akibat tindakan bullying pada remaja terhadap kesehatan mental. Yang kedua adalah penulis. Penulis dari jurnal tersebut adalah Dehan Nuryanti Pajri, Rahmana Zila, Anuroh, Sonia Maharani, dan Asro Firdaus. Yang terakhir adalah jurnal. Nama jurnal tersebut adalah jurnal Kakangga. Selanjutnya yang kedua adalah question. Pertanyaan pribadi saya adalah apa dampak bullying pada remaja? Lalu yang ketiga ada read atau baca. Nah, jawaban dari pertanyaan saya ditemukan pada halaman ke-62 pada poin dampak perilaku bullying di paragraf pertama. Di sini terdapat pada halaman ke-62 pada poin dampak perilaku bullying, lalu pada paragraf pertama ditemukan jawaban dari pertanyaan saya. Di paragraf ini dijelaskan terdapat dampak bagi korban, pelaku, dan orang yang melihatnya. Selanjutnya yang keempat terdapat recite. Di sini saya menyatakan kembali jawaban yang telah ditemukan. Selanjutnya yang terakhir ada review, di mana review ini adalah meninjau kembali materi untuk memastikan semua poin penting dipahami. Selanjutnya saya mengemas informasi menggunakan metode 5W1H. Yang pertama terdapat what atau apa. Di sini apanya adalah apa itu bullying dan apa dampak bullying. Tentunya saya mengambil data tersebut dari jurnal yang telah saya pilih. Berdasarkan jurnal tersebut, bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mentalnya lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti secara psikologis maupun fisik. Lalu dampaknya sendiri adalah memiliki perasaan cemas, selalu merasa sendiri, depresi, berkurangnya semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, performa akademis menurun, bahkan takut untuk bersosialisasi. Lalu yang kedua ada who atau siapa. Siapa yang terkena bullying? Pada dasarnya, kebanyakan yang terkena bullying adalah remaja yang berada dalam usia sekolah. Lalu yang ketiga ada where atau di mana. Di mana bullying dapat terjadi? Umumnya bullying sering terjadi di lingkungan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang keempat ada when atau kapan. Kapan bullying dapat terjadi? Sering terjadi di saat umur 10-19 tahun. Selanjutnya ada why atau mengapa. Mengapa bullying terjadi? Karena adanya bentuk tindakan agresif atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara berulang kali. Lalu yang terakhir ada how atau bagaimana. Bullying dapat terjadi dikarenakan ketidakseimbangan kekuatan dan adanya niat untuk mencederai. Selanjutnya ada pembuatan skrip. Pada scene 1, saya menggunakan teknik clickbait pada awal video untuk menarik perhatian penonton di mana scene tersebut terdapat remaja yang sedang menangis dihantam oleh tulisan bullying, lalu dilanjut pada video tersebut yang terdapat skrip apa saja dampak yang terjadi pada korban bullying. Selanjutnya pada scene kedua terdapat penjelasan bullying. Dilanjut scene 3 yang menjelaskan siapa yang terkena bullying. Dilanjut dengan scene 4, menjelaskan di mana dan kapan terjadinya bullying. Scene 5 menjelaskan apa yang menyebabkan bullying. Lalu scene 6 menjelaskan tentang dampak bullying sendiri. Lalu diakhiri dengan scene 7 di mana terdapat outro serta kalimat ajakan. Untuk memilih aset visual dan audio, kalian bisa memilih sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Di sini saya akan memberi contoh apa saja yang bisa kalian gunakan, seperti FreePic, Pexel, Pixabay, dan Miskit. Untuk mempermudah dalam pembuatan subtitle otomatis, kalian bisa menggunakan aplikasi seperti CapCut, Subtitle Edit, dan Descript. Lalu untuk mengolah dan mengeksekusi aset visual dan audio tersebut, kalian bisa menggunakan aplikasi gratis seperti CapCut, DaVinci Resolve, maupun yang berbayar seperti After Effects. Di dalam After Effects bisa menggunakan plugin seperti Mr. Horse dan Big Angela. Berikut adalah hasil dari video motion graphic yang telah saya buat. Apa saja dampak yang terjadi pada korban bullying? Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mentalnya lebih lemah, dengan tujuan untuk menyakiti secara psikologis maupun fisik. Remaja atau anak-anak usia sekolah adalah kelompok yang rentan mengalami bullying. Bullying sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, dan bullying dapat terjadi kapan saja. Bullying dapat terjadi dikarenakan ketidakseimbangan kekuatan dan adanya niat untuk mencederai.
Dampak bullying sendiri sangat banyak, mulai dari memiliki perasaan cemas, selalu merasa sendiri, depresi, performa akademis menurun, bahkan takut untuk bersosialisasi. Yuk bersama-sama ciptakan lingkungan sehat tanpa bullying. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara subscribe. Itu dia hasil motion grafik yang telah saya buat dan berakhirnya penjelasan saya sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.